Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Feby, perkenalkan nama saya Anita Sutramadani dengan nomor induk mahasiswa 2310802014. Jadi saya akan menjelaskan mengenai perilaku dan motivasi karyawan. Perilaku karyawan yaitu pola tindakan yang dilakukan anggota suatu organisasi atau suatu perusahaan yang secara langsung maupun secara tidak langsung mempengaruhi efektivitas organisasi tersebut. Bentuk perilaku karyawan dapat kita lihat melalui perilaku kinerjanya, kewarganegaraan organisasi, perilaku kontraproduktif. Perilaku kontraproduktif sendiri dapat kita lihat melalui beberapa macam ya guys ya. Jadi dapat dilihat dari segi absennya, yaitu absen atau ketidakhadiran karyawan tersebut yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tentunya oleh faktor salah satunya yaitu organisasi, geografi maupun personal. Untuk personal sendiri kan dari diri kita sendiri ya. Lalu dari geografi itu mungkin dari cuaca atau dari alam gitu. Lalu dari organisasi yaitu dari lingkungan sekitar atau dari perusahaan tersebut. Lalu dapat dilihat lagi dari turnover, yaitu proses pergantian pegawai pada sebuah perusahaan atas inisiatif pribadi maupun keputusan dari manajemen internal. Jadi turnover yaitu pergantian pegawai, di mana karyawan tersebut memilih untuk mengundurkan inisiatif untuk mengundurkan diri atau manajerial telah memberhentikan karyawan tersebut. Lalu perilaku yang lainnya dapat kita lihat dari pencurian, sabotase, pelecehan diskriminatif, agresi dan kekerasan di tempat kerja. Jadi perilaku yang sangat tersorot itu yaitu dalam perilaku agresi atau kekerasan di tempat kerja, pelecehan diskriminatif. Pelecehan ini dapat kita lihat dari segi banyak hal, yaitu pelecehan terhadap sesama atau terhadap konsumennya sendiri juga bisa. Lalu ada perbedaan individu antar karyawan. Jadi karyawan bisa membedakan saat dia bekerja atau saat menjadi individunya seaslinya atau saat kesehariannya. Itu dapat kita lihat melalui fisik, psikologis, dan emosional. Yang paling sering terlihat yaitu dari segi fisik maupun emosionalnya. Ada lima besar ciri yang bisa kita lihat dari seseorang, yaitu dari keramahan, ketelitian, emosi negatif, ekstraversi, atau keterbukaan, di mana karyawan harus bisa membedakan di saat dia bekerja maupun dia di saat sedang sehari-hari. Jadi karyawan harus bisa ramah, harus memiliki sifat ramah kepada konsumen agar konsumen merasa nyaman dan merasa dilayani sebagaimana mestinya ya. Lalu ketelitian ini bagi seorang karyawan ini sangat penting, karena ketelitian sendiri itu adalah merupakan kewajiban karyawan dalam melaksanakan tugasnya atau dalam melakukan tugasnya gitu. Emosi negatif ini karyawan harus bisa membedakan, karyawan harus bisa mengolah emosinya di saat karyawan sedang bertemu dengan customer, sedang bertemu dengan konsumen, atau sedang sendiri, atau sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu ada kontrak psikologis. Kontrak psikologis yaitu keseluruhan ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dan organisasi mengenai apa yang akan dikontribusikan oleh karyawan kepada organisasi atau perusahaan dan apa yang akan diberikan oleh organisasi atau perusahaan tersebut sebagai imbalan atau sebagai timbal balik atau feedback. Mungkin karyawan sendiri telah memberikan effort, ability, loyalty, skill,
time, dan kompeten. Mungkin karyawan telah memberikan hal tersebut dengan sepenuhnya, dan organisasi atau perusahaan sendiri harus memberikan atau wajib memberikan imbalan atau feedback kepada karyawannya berupa gaji atau benefit lainnya, bonus seperti itu. Lalu status pekerjaan, mungkin kinerjanya baik, jadi manajer dapat meninjau kembali untuk memposisikan karyawan ini menjadi lebih baik lagi gitu. Lalu person job fit yaitu kecocokan orang dalam pekerjaan. Bisa kita lihat dari sejauh mana kontribusi seseorang atau karyawan dan imbalan yang diberikan organisasi atau perusahaan tersebut cocok satu sama lain, cocok atau tidak antara feedback yang sudah diberikan kepada karyawan dan usaha karyawan dalam memenuhi tugasnya itu sudah sesuai atau sudah sesuai belum dengan gaji tersebut gitu. Lalu kesesuaian orang dengan pekerjaan yang baik dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dan sikap yang lebih positif. Lalu kesesuaian orang dengan pekerjaan yang buruk dapat memiliki efek sebaliknya. Jadi alangkah baiknya jikalau kita memilih suatu pekerjaan itu sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Emang basic yang kita punya atau skill yang kita punya itu sesuai sama apa yang akan kita lamar. Lalu motivasi, karyawan sangat memerlukan motivasi. Mengapa? Yaitu motivasi sendiri yaitu kumpulan alasan yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara tertentu. Motivasi ini dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu teori pendekatan, teori klasik, teori pendekatan. Ada 3 itu, yaitu teori klasik, teori perilaku awal, teori motivasi kontemporer. Teori klasik sendiri yaitu teori yang menyatakan bahwa pekerja hanya termotivasi karena uang semata. Manajemen ilmiah Frederick Taylor menganalisis pekerjaan untuk menemukan cara yang lebih baik untuk membuat barang lebih murah, menciptakan keuntungan yang lebih tinggi, dan memungkinkan perusahaan untuk membayar lebih baik dan memotivasi para pekerjanya. Jadi emang motivasi ini sangat dibutuhkan oleh karyawan. Tidak hanya dengan teori klasik yang menyatakan bahwa pekerja hanya termotivasi karena uang semata, atau pekerja ini atau karyawan bekerja hanya semata karena ingin mencari uang atau gaji ya guys ya, bukan karena emang passion atau basicnya di situ. Lalu ada teori perilaku awal. Teori perilaku awal ini tujuan awalnya adalah untuk menguji hubungan antara perubahan lingkungan, fisik, dan keluarga pekerja atau produktivitas. Efeknya, produktivitas pekerja meningkat sebagai tanggapan atas tindakan manajemen apapun yang ditafsirkan oleh pekerja sebagai perhatian khusus. Lalu teori motivasi utama lainnya itu seperti model sumber daya manusia seperti teori X dan Y, model hierarki kebutuhan Maslow, teori 2 faktor, teori kebutuhan, lalu teori X dan teori Y. Teori X ini teori yang orang pada dasarnya emang malas dan enggan bekerja. Lalu teori Y ini menjelaskan mengenai orang yang dasarnya bersemangat, memiliki semangat kerja yang baik, ingin berkontribusi, dan mampu memotivasi diri sendiri. Lalu perbedaannya yaitu antara teori X dan teori Y. Tadi kan teori X itu yang malas, lalu teori Y itu yang bersemangat. Teori X itu orang-orang pemalas seperti itu, atau orang-orang kurang memiliki ambisi dan tidak menyukai tanggung jawab. Lalu orang-orang berpusat pada diri sendiri atau individualisme. Dalam bekerja kita tidak boleh individualisme, kita harus bekerja secara tim.
Lalu orang-orang menolak perubahan atau tidak menerima koreksi seperti itu. Orang-orang mudah tertipu dan tidak terlalu cerdas. Lalu teori ini teori untuk orang-orang yang pada dasarnya emang bersemangat, yaitu orang-orang yang energi atau bersemangat itu orang-orang ambisius dan mencari tanggung jawab, orang yang bisa saja tidak mementingkan diri sendiri. Orang-orang ingin berkontribusi pada pertumbuhan dan perubahan bisnis, dan orang-orang itu cerdas, atau orang itu emang memiliki basicnya. Lalu model hierarki kebutuhan Maslow ini contohnya yaitu umum dan organisasi. Untuk umum sendiri yaitu pemenuhan diri, status persahabatan, stabilitas, dan penampungan atau kebutuhan. Penampungan ini adalah salah satu contoh kebutuhan fisiologis. Kalau dari organisasi sendiri yaitu pekerjaan yang menantang, jabatan, teman di tempat kerja, plon pensiun, dan gaji. Ini dapat kita lihat dari tingkatan-tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan diri sendiri atau aktualisasi, kebutuhan estens, kebutuhan sosial, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan fisiologis. Gitu. Lalu teori dua faktor. Teori ini yaitu teori yang dimana kepuasan dan ketidakpuasan kerja bergantung dari dua jenis faktor. Salah satunya yaitu faktor motivasi dan faktor kebersihan. Faktor motivasi sendiri yaitu salah satunya pencapaian, pengakuan karya itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan. Lalu faktor kebersihan, supervisor, kondisi kerja, hubungan interpersonal, kebijakan dan administrasi, lalu perusahaan tentang gaji dan keamanan. Teori kebutuhan. Teori ini berfokus kepada tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi. Teori motivasi kontemporer itu ada dua ya, yaitu teori ekspektasi, teori keadilan. Teori ekspektasi yaitu orang-orang termotivasi bekerja untuk memperoleh penghargaan yang mereka inginkan dan bisa mereka dapatkan. Lalu teori keadilan yaitu khusus atau untuk orang-orang mengevaluasi perlakuan organisasi terhadap mereka dan membandingkan dengan perlakuan yang diterima orang lain. Atau perusahaan mungkin memberikan perlakuan yang tidak merata kepada karyawannya. Lalu strategi untuk meningkatkan motivasi yaitu program yang sering digunakan untuk membuat pekerjaan lebih menarik dan bermanfaat. Jadi motivasi ini perlu untuk membuat pekerjaan lebih menarik dan bermanfaat, yaitu salah satu dengan modifikasi perilaku, menggunakan tujuan untuk memotivasi perilaku, manajemen partisipatif dan pemberdayaan, struktur tim, pengayaan pekerjaan dan desain ulang pekerjaan, jadwal kerja yang dimodifikasi. Lalu modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ini ada dua, yaitu hukuman dan penguatan positif. Hukuman sendiri yaitu ketika konsekuensi negatif melekat langsung pada perilaku yang tidak diinginkan. Lalu penguatan positif yaitu ketidakimbalan dikaitkan langsung dengan kinerja. Lalu ada juga manajemen berdasarkan tujuan atau sama dengan penetapan tujuan kolaboratif, yang dimana ini sangat perlu, yaitu penetapan tujuan dan perencanaan kolaboratif, lalu mengkomunikasikan tujuan dan rencana organisasi,
dengan rapat, pengaturan, sasaran yang dapat diverifikasi, dan rencana yang jelas, konseling, mengidentifikasi sumber daya, lalu tinjauan berkala, dan evaluasi. Jadi perusahaan perlu melakukan hal tersebut agar organisasi yang di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut bisa jalan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Lalu ada juga manajemen partisipatif dan pemberdayaan, yaitu meningkatkan kepuasan kerja dengan mendorong partisipasi. Manajemen tim menunjukkan tren yang meningkat. Lalu pengayaan dan desain ulang pekerjaan. Pengayaan pengerjaan, desain ulang pekerjaan. Pengayaan pengerjaan yaitu menambahkan satu atau lebih faktor motivasi ke aktivitas pekerjaan, seperti meningkatkan tanggung jawab dan pengakuan. Lalu desain ulang pekerjaan ini yaitu merancang kesesuaian yang lebih baik antara pekerjaan dan pekerjaan mereka dengan menggabungkan tugas, membentuk kelompok kerja alami, dan membangun hubungan klien. Lalu jadwal kerja yang dimodifikasi ini dimaksud yaitu program berbagai pekerjaan, program waktu fleksibel, atau strategi tempat kerja alternatif, dan telecommuting. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi perilaku dan motivasi karyawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye Sobat Feby.